Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab seputar pressure tank. Kebetulan ini ada pompa model antik. Iya. Ini kayak sepintas kayak kompresor ya. Jadi pompa ini sudah lama sekali ada di gudang. Alhamdulillah kemarin kita bongkar-bongkar lagi, masih ada. Setelah bapak saya pas meninggal, kita rapi-rapikan gudang ini, pompa ini masih ada. Jadi ini adalah pompa dengan konstruksi seperti ini, rancangan pabrik. Jadi ada video saya yang meletakkan pressure tank itu tidur, itu dipermasalahkan. Lah ini pabrik aja sudah membuat seperti ini. Mari kita jelaskan. Ternyata pabrikan aja sudah ada yang merancang seperti ini. Ini adalah pompa semi jet ya. Ini yaitu pompa jet yang sebenarnya pompa jet juga yang mata jetnya terletak ditaruh di depan dari impeller. Jadi bagian hisapnya hanya satu. Langsung ini adalah keluaran. Ya, mampir aja di sini T. Satunya masuk ke pressure tank, satunya ke pemakaian. Ini adalah bagian hisapnya. Jadi pompa semi jet ini daya hisapnya ya menurut saya sama aja dengan pompa sumur dangkal, maksimal di 9 meter. Kalau ada yang bisa lebih dari itu ya alhamdulillah, gitu aja. Jadi kalau saya masang ya maksimal 9 meter itu, karena ini pompa bekerja berdasarkan kevakuman. Oke, kita lanjut lagi ke masalah pressure tank. Jadi pressure tank ini karena ada di toko seperti itu ya, toko pompa, umumnya dianggap sebagai bagian dari pompa jet pump. Jadi kalau tidak ada pressure tanknya dianggap bukan pompa jet pump, dan dianggap juga itu yang menjadi penyebab atau menjadi masalah airnya tidak mengalir. Karena umumnya pressure tank besar ini ada di pompa jet pump yang gaya Italian style. Kalau yang gaya Japan style yaitu tabungnya ada di bawah, dandang seperti itu, warnanya putih seperti itu. Saya ambil contoh Shimizu 250. Kalau yang Italian style ini Shimizu 260. Jadi pressure tank ini dianggap bagian dari pompa jet pump terutama. Padahal pompa sumber dangkal juga ada yang pakai pressure tank. Padahal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan konstruksi dari pompa air. Jadi pressure tank ini adalah bagian dari sistem tak terpisahkan dengan yang namanya pressure switch atau otomatis. Ini pressure switchnya, yaitu ketika cara menggunakan airnya dari Anda itu cara penggunaan airnya dengan buka tutup aliran air. Jadi memang ini pertanyaan yang harus saya ajukan, karena ada yang memasang pompa manual tetapi dikasih keran. Itu ada di suatu villa seperti itu. Jadi memang kita itu tiap hari melakukan ini ya, hal sepele, buka tutup keran, padahal itu fatal ya. Bisa jadi dengan menutup keran itu terjadi motor dinamo pompa kebakar. Ya karena kita selama ini memahami ketika buka tutup keran itu di belakang dari saluran tadi itu hanya toren, hanya bak, atau itu PDAM. Padahal di PDAM itu juga ada pressure switchnya di induknya sana, di kantor pusatnya gampang seperti itu. Jadi perilaku buka tutup keran itu sepele, tapi bisa jadi punya konsekuensi di belakangnya. Jadi ketika ada pertanyaan, bagaimanakah cara Anda mematikan aliran air? Ya menutup keran atau menutup aliran air, itu benar. Tetapi kalau ada pompa di baliknya, sebenarnya ya kita harus mematikan tenaga dari pompa itu. Jadi ini pompa listrik ya, kita matikan dinamonya, itu prinsipnya. Karena ada pompa air yang digerakkan diesel, genset oleh motor bensin. Jadi ini pompa air listrik ya. Mematikan aliran air itu sebenarnya harusnya mematikan setrumnya. Itu aja yang perlu dipahami. Jadi kalau ini terus kita bagaimana cara mematikan airnya, terus kita tutup saja kerannya,
ya belum tentu mati. Memang airnya akan mati, tidak mengalir. Tetapi pompa tadi masih bekerja karena dinamonya masih ada setrumnya. Jadi poin pentingnya mematikan aliran air itu adalah supaya aliran air tadi bisa juga mematikan setrum, yaitu dengan dilengkapi pressure switch, dengan flow switch dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi pressure tank ini bagian tidak terpisahkan dengan pressure switch. Perlu terpasang pada pompa ketika cara penggunaan air di rumah Anda adalah dengan membuka tutup aliran air. Misalkan ini dibuat mengisi toren, berarti di torennya model pelampung. Ini tidak ada valve-nya ya, hanya pelampungnya aja. Jadi ini floating valve atau menggunakan yang namanya auto valve seperti ini. Ini prinsipnya sama seperti di kloset. Jadi ini menutup aliran air. Kalau toren Anda memakai keluaran seperti ini, berarti pompanya wajib ada pressure tank dan pressure switch. Ini bagian tidak terpisahkan. Tetapi bila Anda mengisi toren dengan memakai radar, dua bandul pelampung tadi, maka tidak perlu keduanya ini. Karena radar tadi adalah yang namanya water level switch, floating switch atau floating level switch. Karena radar tadi langsung mematikan setrum. Yaitu bedanya dengan pelampung ini tadi. Pelampung ini memang mematikan setrum, tetapi lewat menutup aliran airnya dahulu. Nah, kalau hanya menutup aliran air tapi di dalam pompanya tidak ada sistem yang memutuskan setrum, ya tetap saja aliran airnya memang mati, tetapi pompa tetap bekerja. Itu yang perlu dipahami. Kalau radar tadi memang langsung memutuskan setrum. Jadi saya kasih ilustrasi, seorang bapak pergi ke toko pompa air, katakanlah beli jet pump gitu ya, maka beliau bertanya, Pak, saya minta yang otomatis. Ya, pasti langsung diberi katakanlah Shimizu 260 atau Shimizu 250. Begitu sampai rumah, tukangnya yang masang bertanya, Pak, ini masih kurang alatnya apa? Tolong belikan radar, Pak, dan kabelnya. Loh, ini saya udah beli pompa otomatis, Mas. Kenapa masih beli otomatis? Iya, Pak, ini untuk otomatis toren. Akhirnya sering seperti itu kasusnya terjadi. Jadi kalau Anda digunakan pompa air tadi mengisi toren dan tidak mau tak cetek, ya umumnya itu membelikan radar, maka Anda tadi salah beli pompa sebenarnya. Jadi tabung yang besar tadi yang punya Shimizu 250 tadi, yang model dandang tadi dengan pressure switch-nya, atau tabung merah dan pressure switch pada Shimizu 260 dengan ampernya tadi, tidak ada gunanya sama sekali ketika Anda mengisi di pompa tadi digunakan mengisi toren memakai radar. Semua alat tadi tidak berguna. Karena apa? Ya tidak berfungsi karena sudah dimatikan setrumnya lewat radar. Jadi ketika Anda menggunakan pompa tadi, rancangan pabriknya itu ya seperti itu, digunakan untuk langsung ke keran untuk mengisi toren memakai pelampung. Tapi prakteknya memang apa? Ya jadi masalah kalau mengisi toren memakai pelampung, ya ini pasti pompa akan sering hidup mati. Berkurang sedikit pompa hidup. Tapi yang penting dengan adanya pressure tank dan pressure switch tadi membuat tidak cetak-cetek. Apa itu cetak-cetek? Bukan suara ya. Pasti suaranya ya cetak-cetek pompa seperti ini karena itu suara mekanis. Tapi yang dimaksud dengan adanya pressure tank tabung tadi, pompa tidak bekerja dengan interval yang sangat pendek. Tak-tek, tak-tek, tak-tek. Itu yang jadi masalah. Tetapi selama ada intervalnya, tek, nyalangin, tek, berapa detik, itu normal saja pompa yang memakai pressure switch dan pressure tank. Ini fungsi dari pressure tank tadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan tidak mengalirnya pompa air
dan ini bukan bagian wajib dari pompa air. Jadi ketika tidak ada ini kemudian tidak mengalir, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Oke, itu lebih jelasnya. Akhirnya Shimizu lah yang paham, makanya dikeluarkanlah produk tipe Shimizu tipe 268. Tidak ada pressure tank, tidak ada pressure switch, tidak ada pressure gauge atau meter amperan. Karena apa? Ya dalam prakteknya digunakan untuk mengisi toren yang memakai radar. Ketiga alat tadi tidak dipakai semua, akhirnya bisa mengurangi ongkos produksi, harga jualnya bisa lebih rendah. Tapi selama ini yang dijual pompa-pompa itu semua ya model otomatis, sayangnya dipergunakan untuk mengisi toren memakai radar, sehingga Anda membeli harga dengan mahal tapi semua tadi tidak terpakai. Maka sekarang juga keluar Sanyo Hitachi itu, tapi tentunya bukan dari Jepang, itu pasti produk Thailand atau Indonesia yang modelnya adalah manual. Jadi karena tahu ternyata masyarakat menggunakan pompanya itu untuk mengisi, rata-rata untuk mengisi toren memakai radar, bukan memakai pelampung, yaitu hidup matinya secara berkala sesuai settingan ketinggian air toren yang di setting seberapa, mau mulai nyala seberapa, mati seberapa, artinya berkala. Kebanyakan memakai sistem seperti itu. Setelah itu dari toren baru ke pemakaian. Ada dari pemakaian, dari toren masih ditambah booster, tapi rata-rata pompa yang dari sumur itu digunakan untuk mengisi toren memakai sistem otomatis radar, yaitu langsung memutuskan strum di sini. Oke, yang kedua, kenapa ini bisa jadi penyebab, juga memang salah satu penyebab pompa jet pump tidak mengalir, itu bisa jadi, yaitu meskipun Anda mengisi tandonya memakai radar, ketika tabung tadi tidak bertekanan atau nol, itu pernah terjadi. Beli baru pelanggan saya, tapi tidak mengalir karena tabungnya ini tidak bertekanan. Nyobanya aja, ya ini dilepas aja tabungnya, langsung tutup pancingan tadi, diganti dengan dop atau plug. Karena bila ini kosong maka air pancingan akan langsung hilang masuk ke dalam tabung. Maka ketika tabung pressure tank ini kosong, maka air pancingan akan segera langsung masuk ke sini. Nanti bisa menyala pompa itu ketika air sudah penuh memenuhi tabung ini. Jadi untuk mencobanya teman-teman paling mudah ya ditutup plugnya ya, karena memang tidak perlu digunakan apalagi bila memakai sistem radar. Jadi ini pernah kasus kejadian, yaitu posisi dari tabung ini, pressure tank ini tidak bertekanan atau nol. Itu bisa bermasalah pada pompa jet pump karena air pancingan akan langsung hilang. Atau pada pompa yang model apa teman-teman, Japanese style, itu setelan pressernya, pengaturannya, baut yang di atas dekat pancingan itu terlalu ngelos, itu juga akan membuat air langsung masuk ke dalam tangki, air pancingan hilang. Jadi sebaiknya dicekik dulu, diperkencang baut setelan pressure regulator dari model yang Japanese style. Kalau yang model Italian style ini paling mudah ya, dilepas saja tabungnya dan ditutup dengan plug untuk aliran awal. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kerja atau dengan bentuk jet pump. Jadi orang sudah salah paham, jet pump itu dianggap pompa yang ada tabung besarnya, ada pressure switch-nya. Jadi kalau tidak ada dua alat ini, maka itu bisa menyebabkan pompa tidak mengalir. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Ini hanya digunakan ketika cara pakainya, cara pakai air Anda adalah dengan membuka dan menutup aliran air. Model kran, model pelampung, model auto valve. Harus ada pressure tank dan pressure switch. Dan posisi atau peletakannya seperti apa, tidur vertikal, tidak ada masalah. Yang penting tersambung. Nah, kalau bisa kemarin sama kayak fleksibel ya, kecil itu salah ya, harusnya ya sebesar ini, saya nggak punya selang, usahakan ya sebesar keluaran output dari pressure tank dari pompa, diameternya sama.
mau tidur vertikal tidak ada masalah karena ini bertekanan. Kecuali Anda memakai tabung sendiri, membuat sendiri yang dari aqua galon itu, ya usahakan tegak vertikal karena mencegah udaranya itu keluar dari tabung. Kalau ini kan sudah ada membran, ada balon di dalamnya. Mau posisi tidur, mau posisi terbalik, tetap ini bisa menekan balik membran tadi, menekan balik keluar airnya. Jadi posisinya bisa tidur, bisa vertikal. Kenapa pabrikan merancang seperti itu ya? Supaya praktis saja. Lah ini buktinya dirancang seperti kompresor ini ada di bawahnya pompa, menyesuaikan desain saja. Kemudian di manakah letak dari pressure tank ini? Karena ada yang menyampaikan ini tidak bisa Pak, lokasinya dekat pompa, harus sedikit jauh. Jadi aturannya adalah letaknya ini sedekat mungkin dengan pompa. Tetapi itu yang sering salah dipahami. Sebenarnya bukan sedekat mungkin dengan pompa, tapi sedekat mungkin dengan pressure switch. Kebetulan saja pressure switch ini ya diletakkan dengan pompa, maka orang menjelaskan di manakah letaknya. Letaknya sebenarnya pompa ini, dinamo dan pompanya ini boleh agak jauh dari pressure tank dan pressure switch ini. Misalkan tempatnya tidak memungkinkan, pasanglah pressure tank dan pressure switch ini. Yang penting ini dua ini berdekatan, bisa 1-2 meter atau 3 meter dari pompanya ini, selama di jalur air yang besar ya, di pipa yang besar. Jadi jangan diperkecil keluaran dari pompa ini, misalkan 1 in baru ini terpasang di sana. Jadi bukan ini setelah diperkecil baru ini Anda pasang. Jadi ini bisa dipasang 2-3 meter, sebenarnya juga bisa lebih ya teman-teman, selama di jalur yang besar ini. Dengan catatan yang berdekatan adalah pressure tank ini dan pressure switch, karena dia pressure switch ini yang akan mensensor aliran air yang paling halus ya di pressure tank ini. Kalau ini terpisah jauh, maka ini akan mensensor fluktuasi tekanan yang sangat cepat. Tekanan yang paling halus adalah tekanan yang keluar dari pressure tank ini. Terjadi diferensial yang halus, fluktuasi yang paling halus. Jadi usahakan inilah yang berdekatan, langsung aja dipasang di T-nya dekat pressure tank. Itu aja teman-teman yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena keterbatasan dari pengetahuan saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.